Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Dian Anggriani Manurung, nomor induk mahasiswa 051559885. Dalam video ini, saya berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam sebuah kasus perdata. Baiklah, simulasi akan saya mulai. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Dian Anggriani Manurung SHMH, selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diserahkan kepada majelis. Pada hari ini, saya hadir untuk menyampaikan dan menjelaskan pokok perkara terkait tuan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat. Yang mulia, izinkan saya menyampaikan fakta-fakta hukum berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, antara penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati harga tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah dengan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan, dan tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 15 April 2023. 3. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama sebagaimana disepakati. 4. Bahwa sampai dengan bulan Juli 2023, tergugat belum juga melakukan pelunasan pembayaran tahap kedua sebagaimana kewajibannya dalam perjanjian. 5. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi, yaitu pada tanggal 20 Mei 2023 dan 15 Juni 2023, namun tidak pernah diindahkan oleh tergugat. 6. Bahwa tergugat hanya menyampaikan secara lisan bahwa belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu untuk tambahan tanpa adanya kepastian atau itikat baik. 7. Bahwa akibat dari kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajibannya, penggugat telah mengalami kerugian karena tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain, menanggung beban biaya perawatan dan pajak atas tanah tersebut, dan menjadi terganggu kegiatan usahanya karena terhambatnya perputaran modal. 8. Bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan non prestasi sebagaimana diatur pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mulia, dasar hukum yang mendukung gugatan penggugat adalah 1. Pasal 1239 KUHP yang menyatakan bahwa debitur yang lalai memenuhi prestasinya wajib membayar ganti rugi. 2. Pasal 1243 KUHP, wan prestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Dalam hal ini, penggugat telah menegur tergugat secara patut melalui surat peringatan atau somasi, namun tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya. Dalam perjanjian ini, tergugat secara jelas telah melanggar kewajiban pembayaran tahap kedua, sehingga memenuhi unsur wan prestasi. Alasan tergugat bahwa tergugat belum memperoleh pinjaman bank tidak dapat membebaskannya dari kewajiban, karena risiko pembiayaan merupakan tanggung jawab pribadi tergugat, bukan penggugat. Dengan demikian, tergugat secara jelas telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran tahap kedua, dan alasan keterlambatan pinjaman bank tidak dapat dibenarkan secara hukum. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya selaku kuasa hukum penggugat untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada tergugat guna memperjelas fakta-fakta dalam perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Kepada tergugat, mohon menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan jelas dan benar.
Apakah benar saudara telah menandatangani perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 dengan penggugat? Apakah saudara memahami isi dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut? Benarkah dalam perjanjian tersebut, saudara berkewajiban membayar sisa sebesar 700 juta rupiah dalam jangka waktu 3 bulan? Sampai saat ini, apakah benar saudara belum melunasi sisa pembayaran tersebut? Apakah saudara menerima 2 surat teguran atau somasi dari penggugat? Mengapa saudara tidak memberikan tanggapan terhadap somasi tersebut? Saudara beralasan bahwa pinjaman bank saudara belum cair. Apakah saudara menjelaskan hal tersebut kepada penggugat sebelum jatuh tempo pembayaran? Apakah benar bahwa dalam perjanjian tidak ada klausal yang menyatakan bahwa pembayaran bergantung pada persetujuan bank? Apakah saudara pernah mengupayakan solusi atau menawarkan penyelesaian sebelum gugatan ini diajukan? Apakah saudara menyadari bahwa tindakan saudara mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain dan merugikan penggugat? Yang mulia, untuk sementara pertanyaan dari saya selaku kuasa hukum penggugat telah selesai. Terima kasih. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya selaku kuasa hukum penggugat untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi guna memperjelas peristiwa dan fakta hukum dalam perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi, mohon menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan sebenar-benarnya. Mohon saksi menyebutkan nama lengkap, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal. Apakah saksi memiliki hubungan dengan penggugat dan tergugat? Apakah saksi mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023? Apakah saksi mengetahui bahwa tergugat hanya membayar uang muka dan tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah sesuai dengan waktu yang telah disepakati? Apakah saksi mengetahui bahwa penggugat telah mengirimkan 2 surat somasi kepada tergugat? Apakah saksi mengetahui apakah tergugat berupaya menghubungi atau memberikan penjelasan kepada penggugat setelah lewat jatuh tempo? Apakah ada hal lain yang saksi ketahui terkait perkara ini yang perlu disampaikan kepada majelis hakim? Yang mulia, seluruh pertanyaan dari saya selaku kuasa hukum penggugat telah selesai. Terima kasih. Yang mulia, berdasarkan fakta persidangan, bukti surat dan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa 1. Tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran tahap kedua. 2. Penggugat telah melakukan kewajiban dan memberikan waktu tambahan melalui 2 kali somasi. 3. Alasan tergugat mengenai pinjaman bank tidak sah secara hukum. 4. Penggugat mengalami kerugian karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain. Dengan demikian, tuntutan penggugat beralasan dan patut dikabulkan. Yang mulia, penggugat memohon agar majelis hakim memutuskan. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar
700 juta rupiah kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 6. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum apabila tergugat tidak melunasi dalam waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Yang mulia, demikian seluruh uraian saya selaku kuasa hukum penggugat. Saya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih. Demikian video simulasi ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih.